Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang merupakan hasil pengkajian penelitian para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik dalam konteks dari Fakultas Kedokteran Gigi. Kita akan mengawali dengan doa. Saya akan memimpin terlebih dahulu dengan doa. Bapa yang Maha Baik, Engkau sudah mengaruniakan kepada kami satu organ tubuh yang sempurna dan salah satu bagian yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah gigi dan kesehatannya. Karena itu Bapak berkati percakapan kami mau berbicara mengenai kesehatan gigi. Tuhan berkati setiap percakapan bersama dengan narasumber. Biarkanlah Tuhan melengkapi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami menyerahkan percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha ini dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik tentang kesehatan gigi, ya, tentang dental plaque, ya. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah seorang dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi dan kita akan perkenalan dengan Bapak Ignatius Setiawan. Nah, silakan Pak Ignatius memperkenalkan diri kepada pemirsa atau juga para sahabat Maranatha. Silakan Pak Ignatius. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ya, kepada seluruh sahabat Maranatha, perkenalkan nama saya Ignatius Setiawan. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Saya menyelesaikan pendidikan saya itu kebetulan S1, S2, S3 dari Unpad, Pak, dari Universitas Pajajaran. Bersyukur ya hari ini bisa punya kesempatan berbincang dengan Pak Yohanes. Ya. Kalau Bapak masuk di Maranatha sejak tahun berapa ya, Pak? Nah, Maranatha ini FKG-nya itu buka tahun 2008. Kami mulai FKG-nya 2008 ya? 2008. Baru 14 tahun ya? Betul. Saya masuk 2009, Pak. Oke, 2009. Ya. Dan saya lihat dalam rentang waktu 14 tahun FKG ini perkembangannya tuh sangat pesat sekali ya. Kalau saya begitu ya, Pak ya. Bersyukur. Sebetulnya ya memang sampai saat ini kebutuhan dokter gigi di Indonesia itu belum tercukupi, Pak. Jadi kalau untuk sebagai contoh gambaran fenomena ya, Pak ya. Kalau di Kota Bandung itu dokter gigi anggota PDGI, organisasi profesi kami, itu sekitar 1.500 dokter gigi di Kota Bandung. 1.500. Tapi kalau kita geser sedikit, misalnya Kabupaten Bandung Barat, itu jumlah anggotanya sekitar 90, Pak. Jadi dokter-dokter gigi ini banyak menumpuk pertama di kota-kota besar saja. Nah, meskipun demikian, kalau dihitung jumlah keseluruhan dengan perbandingan total masyarakat Indonesia, itu totalnya mungkin kurang lebih perbandingannya rasionya masih 1:7.000 sekian. Waduh, besar sekali rasionya. Padahal kalau dari WHO itu seharusnya minimal 1:2.000. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita yang sebegitu besar, kemudian terpisah-pisah ya Pak ya, di setiap pulau gitu ya. Ini kita masih bicara di Pulau Jawa saja masih ada bagian tertentu, kota-kota kecil mungkin masih kekurangan. Apalagi di luar Jawa, Sumatera, Bali gitu yang mungkin tidak terlalu banyak fakultas kedokteran gigi di sana gitu. Dan salah satu peran dari Pak Ignatius adalah juga beliau adalah seorang dekan, ya. Dan ini saya kira seorang yang punya kemampuan, kapasitas yang besar ya, agar dapat mendidik ya para calon-calon dokter gigi ya untuk dapat memenuhi tadi itu. Betul. Tapi saya kira tugasnya terlalu besar juga karena rentangannya ribuan begitu ya Pak ya. Tapi kita mencobalah memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Betul, begitu, betul ya. Pak. Ya. Nah, Pak Ignatius, izinkan dalam kesempatan ini kita bincang-bincang ya Pak, tentang kesehatan gigi ya Pak ya. Nah, Bapak juga menulis tentang masalah yang berkaitan dengan plak gigi ya Pak. Ya. Nah, saya kira
sebagian kita mengerti, tapi kita ingin mendengar ya lebih jauh dari seorang dokter gigi ya yang punya kemampuan, kompetensi, pengetahuan yang lebih mendalam. Silakan Pak Ignatius menjelaskan apa itu yang dimasukkan dengan plak gigi itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi si plak gigi ini seringkali masyarakat itu menganggapnya sepele ya Pak. Sepele. Jadi sering banyak yang mengartikan plak gigi itu adalah sisa makanan yang tertinggal, betul. Di gigi. Nah, padahal awalnya si plak gigi ini sebetulnya itu adalah lapisan makhluk hidup atau kita bilangnya biofilm. Jadi lapisan tipis makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya ini apa? Ya bakteri. Nah, di mulut kita ini ada lebih dari 700.000 jenis bakteri. Jadi kalau jumlah, wah udah tidak terhitung ya Pak ya kalau jumlah. Sangat banyak. Nah, sebetulnya itu mereka merupakan flora normal di rongga mulut. Nah, yang jadi masalah kalau mereka terlalu banyak, kita berikan media mereka untuk berkembang luar biasa, sehingga bisa menimbulkan masalah. Jadinya yang seharusnya normal, kalau tidak terkontrol jadi tidak normal gitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, si plak gigi ini sebetulnya secara alami, bahkan menurut penelitian, 1 menit setelah kita membersihkan gigi kita, maksudnya membersihkan itu sikat gigi? Ya, sikat gigi sudah bersih nih, kita misalnya plak giginya sudah dibersihkan gitu. Kita asumsikan gosok giginya caranya baik, waktunya tepat gitu ya. Ini kita belum bicara soal waktu yang kurang tepat, kemudian cara yang salah tekniknya. Ya. Anggaplah semua sudah tepat gitu. 1 menit setelah dibersihkan, itu si protein-protein yang ada di air liur itu mulai menempel kembali ke permukaan gigi. Kemudian 3 menit kemudian itu sudah ditemukan ada kolonisasi bakteri di situ. Jadi bakterinya udah mulai berkolonisasi. Karakteristik mereka kan ayo berkumpul gitu ya. Jadi ada reseptor-reseptor di protein tersebut yang akhirnya menarik si bakteri untuk nempel di rongga mulut. 45 menit kemudian itu sudah masuk tahap perlekatan. Jadi udah mulai nempel, tapi masih bisa kalau kita mungkin kumur atau ada sesuatu masih bisa lepas. 2 jam kemudian itu sudah matur Pak si plak giginya. Jadi udah nempel, dia tidak akan bisa lepas kecuali kita sikat si giginya. Gosok gigi gitu. Nah bayangkan kalau lebih dari 2 jam. Kadang kita malam-malam, aduh malam ini ya udah deh Tuhan juga mengerti, saya nggak gosok gigi deh, soalnya udah ngantuk sekali. Besok aja. Nah 8 jam kita tidur, itu si plaknya tambah nempel. Nanti besoknya nempel dengan sisa makanan dan lain-lain. Bahkan ada yang mengagetkan dari Riskesdas, riset dari Kesehatan Dasar Indonesia, itu memang 94 sekian persen mengaku gosok gigi setiap hari, Pak. Tapi hanya 2,8% yang gosok giginya sehari 2 kali. Jadi yang lain sehari 1 kali gosok giginya. Ada yang sekali ya. Ada yang sehari 1 kali. Atau ada yang 2 kali tapi waktunya salah. Misalkan gosok gigi, seharusnya kan pagi setelah makan, malam sebelum tidur ya Pak ya. Ini gosok giginya sore-sore misalnya pulang kerja, sekalian mandi gosok gigi. Tapi setelah gosok gigi kemudian beli martabak. Gitu. Makan lagi. Jadi kan masih menempel gitu ya. Jadi mungkin singkatnya sih sama sekali tidak boleh terlewat waktu-waktu menggosok gigi. Gitu sih Pak. Jadi pencegahan itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan dampaknya tentu lebih baik daripada sudah terbentuk penyakit kemudian baru kita tanggulangi. Iya. Gitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Tapi luar biasa dan arti juga menakutkan juga bahwa kita ternyata seringkali menganggap sepele. Betul, ya. Betul. Ternyata dia melakukan kolonisasi, Pak ya. Jadi kalau kata kolonisasi mengingatkan saya ada kolonialisme. Iya, betul. Jadi musuh itu membuat satu kekuatan yang di mana dia berkumpul, menghimpun kekuatan, lalu melakukan serangan begitu kan ya, betul, Pak ya. Betul. Nah, kira-kira seperti itu ya, namanya bakteri juga demikian gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi karena itu tidak salah kalau saya baca dalam tulisan Pak Ignatius, ada kaitan yang erat antara plak gigi yang berkaitan juga dengan bakteri. Bakteri kan makhluk hidup ya Pak ya. Iya. Itu akan memengaruhi kesehatan manusia, gitu kan, kesehatan seseorang. Ya. Pak, kalau boleh dijelaskan lebih konkret dari pengalaman dan pengamatan Bapak, biasanya yang kalau gigi yang tadi walaupun sudah gigi sikat gigi 2 kali lah, gitu ya. Tapi dia salah.
atau mungkin dia kadang-kadang sekali, ya. Iya, iya. Itu biasanya mengenai kesehatan tubuh yang berkaitan dengan apa ya gitu Pak ya? Ya, jadi memang ada banyak penelitian yang menunjukkan Pak bahwa ternyata si bakteri-bakteri yang bakteri oral gitu ya, bakteri yang ada di rongga mulut itu ternyata bisa menginfeksi di katup jantung. Jadi mereka tuh bisa Katup masuk jantung ya. katup jantung. Jadi disebutnya ya infektif bakterialis atau endokarditis bakterialis gitu ya. Jadi gigi yang sudah rusak, misalnya berlubang, itu si bakterinya ternyata bisa lewat pembuluh darah ternyata ditemukan loh. Kenapa kok bakteri yang menginfeksi di daerah katup jantung itu ternyata sama dengan bakteri oral, bakteri yang di rongga mulut. Jadi kalau disebutkan berarti kalau giginya rusak pasti nanti jantungnya bermasalah, ya enggak. Enggak juga. Tapi meningkatkan risiko gitu. Ya. Nah itu sudah banyak yang penelitian yang menunjukkan ke arah sana. Nah kalau saya pikir kita tidak bisa mengkotak-kotakan kesehatan ya Pak ya. Betul. Jadi kita nggak bisa misalnya di satu sisi kita sangat peduli dengan kesehatan, tapi di sisi lain kita abai gitu. Nah jadi memang harus secara komprehensif termasuk kesehatan rongga mulut ya harus diperhatikan gitu Pak. Nah jadi si bakteri ini tuh yang tadi dia bisa mengikat bakteri yang lain. Jadi bakteri satu nempel, kemudian dia membuat reseptor nempel lagi bakteri yang lain. Jadi akhirnya bertumpuk. Semakin lama dibiarkan ya semakin bertumpuk si plak gigi tersebut. Kalau saya lihat Pak, kita masih bersyukur bahwa ada pendidikan ya Pak ya tentang kesehatan. Nah kalau pada zaman dahulu ya Pak ya, manusia ya katakanlah leluhur kita yang jauh dari pengetahuan, juga tidak tahu odol itu apa, pasta gigi apa, juga tidak tahu pasta gigi. Lalu apakah sempat dilihat ya Pak bahwa usia mereka lebih relatif lebih pendek daripada manusia modern gitu. Kira-kira bagaimana? Nah, Pak? Jadi kalau misalkan dari kesehatan gigi berhubungan langsung dengan usia, saya pribadi sih belum pernah melakukan penelitian ke arah sana ya Pak ya. Tapi yang sudah pasti itu sangat berhubungan dengan kualitas hidup Pak. Kualitas hidup. Jadi hubungannya jadi tidak secara langsung. Contohnya gini, kalau kita ada masalah di rongga mulut, kita tidak bisa mengunyah dengan baik, akhirnya nanti makanan yang tertelan itu kan seharusnya kan itu proses ya Pak ya. Proses di mulut dihaluskan, kemudian masuk ke dalam, kemudian ketika masuk ke saluran pencernaan ada berbagai aktivitas juga di sana sampai akhirnya bisa diserap oleh tubuh si sari-sari makanan tersebut secara sederhana kan seperti itu. Nah kalau di mulutnya karena nggak ada giginya bermasalah. Nah akhirnya kita kurang halus masuk ke dalam jadi bermasalah di masalah pencernaan. Atau karena tidak ada gigi akhirnya tidak bisa mengkonsumsi misalnya contohnya daging. Daging nggak bisa makan karena terlalu keras. Akhirnya makannya yang lunak-lunak. Akhirnya si asupan gizi atau nutrisinya jadi menurun juga jadi kurang baik. Ya, jadi karena si mulut ini kan seperti gerbang ya Pak. Bayangkan segala sesuatu masuk dari sana gitu. Kalau misalkan mulutnya bermasalah sudah pasti terhadap kualitas hidup itu akan sangat berpengaruh. Nah selain itu bukan hanya sekedar kesehatan tapi gigi ini meskipun di dalam itu tuh sangat berkaitan dengan estetika Pak. Coba bayangkan apalagi gigi depan ya. Sekarang zamannya pandemi kan pakai masker ya Pak. Tapi kalau tidak ada masker itu kalau berdasarkan pengalaman saya kalau gigi depan patah itu pasien-pasien saya sih panik. Wah dok saya besok nggak bisa ke kantor. Giginya patah. Nanti saya ketemu orang gimana? Saya bisa bicara karena nggak ada giginya. Karena si masalah estetika tersebut ya bisa jadi berpengaruh terhadap kesempatan untuk berkarya dan lain-lain gitu ya. Jadi belum lagi kalau dikasih sakit gigi ya Pak. Kalau harusnya hari ini Pak Yohanes punya mahasiswa harusnya bimbingan misalnya lagi sakit gigi, waduh. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau menurut saya ada banyak kaitannya terhadap kualitas hidup manusia. Yang mungkin salah satunya ya terhadap usia juga gitu ya. Tapi memang rasanya sih belum ada penelitian yang secara langsung menghubungkan seberapa panjang usia dengan kondisi kesehatan rongga mulut gitu. Saya kira kata kualitas hidup ini sangat penting sekali ya. Jadi kualitas hidup ini bukan hanya masalah
berkaitan dengan usia-usia, kan urusannya manusia dengan Tuhan ya. Betul. Tapi juga tentang proses pencernaan yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Ya. Dan itu akan berefek. Tapi juga menarik bahwa masalah gigi juga berkaitan dengan masalah estetika gitu kan. Saya kira ada rasa malu kalau kemudian gigi depan kita ini ada yang lubang gitu kan. Ya. Jadi mau menyembunyikannya bagaimana ya kan begitu kan. Betul, betul. Lalu berbicaranya pun juga menjadi tidak lancar begitu. Tapi juga sebenarnya itu kalau estetika ini juga berkaitan dengan masalah psikologi, Pak. Betul, betul sekali. Berkaitan dengan kepercayaan diri. Betul. Jadi orang kalau tidak bisa mengatasi ini, dia menjadi minder begitu kan. Betul. Sehingga dalam pergaulan, apalagi misalnya ya, masih muda, masih single gitu kan. Lalu dia sudah giginya berlubang, namanya sudah copot begitu ya. Lalu dia mau mencoba mencari pasangan, dia melakukan PDKT, itu kan sudah mempengaruhi begitu kan. Betul. Nah ternyata mempunyai spektrum yang sangat luas begitu kan. Ya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi karena itu betapa berharganya ya gigi kita ini bukan hanya masalah pencernaan, tetapi juga masalah perform ya, penampilan. Tapi juga lebih daripada itu. Karena kalau gigi kita sempurna ya membawa satu perasaan kepercayaan diri yang juga lebih baik begitu. Ya. Nah, Pak Ignatius, saya sangat tertarik ya dengan tulisan Bapak yang menyatakan bahwa dalam penelitian itu menemukan bahwa karang gigi, Pak, dapat menjadi sumber informasi. Nah, ini bagi saya menarik ya. Sumber informasi, masa dari karang gigi gitu kan? Biasanya sumber informasi itu dari buku, ya, dari prasasti, begitu kan? Tapi ternyata Bapak bilang ini juga karang gigi bisa menjadi sumber informasi. Itu apa yang Bapak masukkan dengan karang gigi itu bisa menjadi sumber informasi? Baik. Jadi si plak gigi ini atau dental plak itu kalau kita biarkan dalam waktu yang lama, itu mereka itu akan terkalsifikasi, jadi sehingga jadi keras. Nah, yang plak gigi yang sudah mengeras, yang menempel selama bertahun-tahun itu kita sebutnya karang gigi atau dental calculus gitu ya. Dental calculus. Kalau kenapa disebut karang gigi? Karena mereka saking kerasnya, kita seringkali menganggap bahwa itu tuh bagian gigi, Pak. Jadi ada banyak orang yang tidak menyadari itu tuh ternyata karang gigi. Kalau sekarang kan kamera juga ada yang intraoral kamera ya Pak ya untuk melihat rongga mulut. Setelah diperlihatkan, oh dok itu apa yang kuning-kuning? Itu karang gigi. Saking lamanya bertahun-tahun menempel, dia tidak menyadari bahwa itu sebetulnya adalah awalnya dari plak gigi, ada sisa makanan, menempel semua di sana. Nah, mengenai informasi apa saja yang bisa kita peroleh? Yang pertama tentunya informasi tentang keadaan rongga mulut, dalam arti kata si flora normal kita ya, bakteri itu yang ada di sana bagaimana gambarannya ya semua terjebak di karang gigi tersebut, kita bisa lihat. Kemudian asupan makanan, Pak. Asupan makanan itu sampai saat ini untuk menilai asupan makanan itu biasanya menggunakan kuesioner, jadi self-reporting berdasarkan pengakuan narasumber atau sampel. Misalkan Pak Yohanes kalau ditanya, Pak hari ini makan apa? Mungkin ingat, oh tadi pagi saya taruhlah makan nasi goreng misalkan. Tapi kita nggak tahu nasi goreng itu isinya apa aja ya, berapa ya, sebanyak apa ya, dan lain-lain. Itu baru hari ini Pak. Kalau ditanya minggu lalu makannya apa, hari Rabu minggu lalu misalnya. Waduh makan apa ya, lupa gitu. Jadi si catatan asupan makanan kita itu kalau menggunakan kuesioner atau self-reporting ada banyak bias yang karena keterbatasan ingatan kita, atau kita ingat tapi kita nggak tahu isinya apa aja, karena dimakan aja gitu. Kita makan sandwich tapi nggak dibuka satu-satu isinya apa gitu kan. Nah, salah satu yang bisa kita lihat adalah si kandungan di karang gigi tersebut, Pak. Jadi si karbohidratnya, si protein, vitamin, apapun yang terperangkap di karang gigi itu ternyata bisa dicek. Dia terekam gitu. Bisa terekam, betul. Jadi seperti rekaman jangka panjang asupan makanan. Kalau yang jangka pendek mungkin kita bisa catat ya. Nah, kalau sekarang ada juga food record, setiap kita makan dicatat. Setiap kita makan dicatat. Tapi itu kan berarti yang saat ini, si pola gitu ya. Tapi kalau yang kita pengen lihat, misalkan sekian tahun yang lalu, itu kita pasti sudah lupa.
Nah, sebetulnya si karang gigi ini sudah dimanfaatkan oleh para arkeolog, Pak. Jadi kalau kita tahu manusia purba tahun sekian tuh udah makan susu, minum susu, tahu dari mana? Dari karang giginya. Dicek ternyata ada protein yang hanya berasal dari susu, itu ternyata sudah ada di rongga mulut. Oh, ternyata manusia purba tahun sekian itu mereka makan sayuran. Oh, ternyata manusia purba tahun sekian mereka makannya daging apa gitu. Nah, itu bisa terlihat di manusia-manusia purba. Nah, kalau di penelitian saya itu menarik si karang giginya ini ke manusia modern. Kalau manusia purba kan kita nggak bisa bertanya ya Pak ya. Dulu makan apa udah sekian ribu tahun yang lalu. Nah, ini ditarik ke manusia modern. Nah, satu lagi selain tadi si bakterinya, kemudian asupan makanan, itu kita bisa lihat juga sebetulnya si sel-sel karena waktu ngunyah atau apapun itu pasti ada sel yang mungkin terkoyak, serpihan, masuk ke dalam kemudian terawetkan secara alami. Nah, kalau kita bisa biasanya mengambil misalnya lebih invasif dari darah atau dari mana, nah ini kita ambil dari limbah yang biasanya dibuang, dicek lagi gitu. Ternyata itu di sana ada banyak sumber informasi gitu, Pak. Ya. Saya baru menyadari, Pak, misalnya dalam beberapa waktu yang lalu itu ada penemuan mumi ya, Pak ya. Di Mesir gitu kan juga termasuk mumi di beberapa tempat, termasuk juga dekat piramid tentang jenazah yang dimumi misalnya Firaun ya, Farao itu ya. Lalu ketika dicek itu ya, maka di sana bisa diketahui salah satu penyebab kematiannya itu juga dari karang gigi. Jadi kalau ada penyakit yang dari karang gigi itu mendeteksi bahwa dia sebenarnya kemungkinan sakitnya meninggalnya karena ada sesuatu di karang giginya. Ada sesuatunya begitu ya. Itu kalau karang gigi itu sebenarnya Pak tidak sampai menjadi karang gigi kalau kita melakukan membersihkan gigi, sikat gigi yang benar begitu ya. Iya, betul. Jadi minimal itu tidak sampai menjadi karang begitu. Betul. Ya. Jadi tapi kalau dilihat dari Indonesia ini banyak pasien yang justru ada karang. Kalau karang itu terbentuknya kira-kira berapa lama, Pak? Misalnya berapa minggu atau berapa bulan itu sudah menjadi karang, kira-kira seberapa lama itu? Ya sebetulnya kalau kita anggap dari awal proses itu sebetulnya waktunya tuh cepat, Pak. Bahkan dari dari dental plaque itu sekian jam kemudian sebenarnya proses kalsifikasi sudah mulai, tapi ya belum keras. Masih lunak, mungkin berhari-hari juga masih agak lunak. Sekian minggu pun sudah mulai mengeras, sudah mulai nempel gitu ya, tapi masih dengan mudah bisa dibersihkan. Sebetulnya kalau sampai betul-betul keras itu pasti sudah lama Pak si karang giginya. Nah, seringkali ada banyak orang yang menganggap bahwa gampang karang gigi itu nanti dibersihkan saja. Kan selesai 6 bulan sekali tinggal ke dokter gigi bersih, nanti 6 bulan lagi saya nggak perlu terlalu gosok gigi nggak perlu terlalu diperhatikan, toh nanti 6 bulan sekali dibersihkan sama dokter gigi. Nah yang jadi masalah selama 6 bulan itu ada proses perusakan Pak. Jadi si karang gigi ini tuh bisa menekan si struktur pendukung gigi. Gigi ini kan sebetulnya tertanam di dalam tulang, tapi di antara gigi dengan tulang itu ada satu jaringan yang fungsinya itu sebagai peredam tekanan, peredam daya. Jadi kalau di motor atau mobil seperti shock breaker-nya gitu ya, Pak. Gitu ya. Nah, itu namanya jaringan periodontal. Nah, si karang gigi ini itu bisa menekan si tulang pendukungnya dan juga si jaringan periodontal habis. Jadi si gigi itu nanti terlihat panjang, Pak. Turun ke bawah. Oh. Jadi kenapa gusinya turun, tulangnya turun, kemudian si jaringan periodontalnya pun itu rusak. Nah, sekian bulan dibersihkan, Pak ini gosok giginya yang baik gitu ya supaya naik lagi tulangnya. Tapi kemudian sekian waktu terbentuk lagi karang gigi yang baru. Jadi nggak ada proses, tidak ada waktu untuk membiarkan si tubuh tuh memperbaiki gitu. Karena tidak dijaga gitu ya, setelah dibersihkan nanti numpuk lagi sekian bulan ada lama-lama gigi yang sehat tidak ada lubangnya. Itu yang rusak tuh jaringan pendukungnya copot, goyang copot. Gitu. Dan itu banyak Pak, gigi depan terutama paling sering gigi bawah. Oh, bawah. Bawah. Ya? Karena bagian dalam yang ada lidah itu kebanyakan paling males Pak ngebersihin karena kan ada lidahnya ya susah ya. Iya. Dalamnya gitu. Biasanya gosoknya yang luar
bersih gitu ya. Nah, yang dalam ini nih digosok atau tidak, betul, tidak dibersihkan. Kemudian ada juga terkait dengan tekniknya, cara menggosok giginya. Misalkan masih horizontal, ada banyak pasien saya tuh ketika saya sampaikan, coba diubah gosok giginya. Harusnya ya, vertikal begini. Seharusnya mulutnya dibuka satu arah, Pak. Jadi yang bawah ke atas semua, yang atas ke bawah semua. Jadi bukan bolak-balik. Oh, bukan bolak-balik. Jadi yang bawah ke atas semua, atas, kalau yang atas ke bawah semua. Ya, kalau yang samping, kalau sulit boleh diputar, bergerak ke depan. Tapi intinya adalah seluruh permukaan gigi itu harus kena, harus tersikat. Nah, seringkali ada yang terlewat gitu bagian-bagian tertentu ya. Nah, itu yang membuat sikarang gigi akhirnya menumpuk di situ. Nah, seharusnya 6 bulan sekali ini adalah buat membantu bagian mana yang terlewat. Bukan sama sekali di rumah, udah nggak usah terlalu diperhatikan, nanti 6 bulan sekali toh dibersihkan gitu ya. Selama proses itu jadi ada perusakan lama-lama tambah parah gitu Pak. Jadi nasihatnya Pak Ignatius adalah kepada pemirsa, kalau bisa walaupun sudah sikat giginya sudah rutin, benar, tetap 6 bulan baiknya tetap melakukan perawatan kepada dokter gigi ya Pak ya. Supaya ditemukan dini ya Pak ya, kalau ada sesuatu ketemu dini. Mudah-mudahan ketika dicek, wah ini bagus, tidak ada apa-apa ya sudah. Syukurlah. Ya syukur gitu ya ininya. Nah, jadi memang di kita kebiasaan untuk itu menurut saya membaik, terlihat membaik, tapi baru di kalangan tertentu Pak. Ada masih banyak yang tanda kutip belum terlalu peduli terhadap kesehatan gigi. Dan ya ada banyak juga ya teman-teman atau pemirsa mungkin yang menganggap kalau gigi itu hanya sekedar tambal dan cabut ya Pak ya. Tambal lubang gigi, kemudian cabut. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita jaga gitu. Yang bisa kita cegah supaya nantinya tidak berujung ke sesuatu yang lebih buruk gitu ya. Terima kasih Pak Ignatius ya. Satu penjelasan yang menyadarkan kita ya Bapak Ibu, kalau sudah benar sikat giginya tetap baiknya tiap 6 bulan tetap ada perawatan ke dokter gigi. Apalagi yang melakukannya salah atau mungkin kadang-kadang saja sikat giginya. Nah Pak, izinkan saya menanyakan Pak. Jadi kalau saya baca dalam tulisan Bapak itu dari hasil penelitian ada satu korelasi positif ya Pak ya antara asupan karbohidrat ya dengan kejadian karies gigi. Pak, saya kurang mengerti kenapa ini harus kaitannya dengan karbohidrat ya Pak. Ya. Tapi juga nanti perlu disampaikan pada pemirsa supaya apa yang dimaksudkan dengan karbohidrat ya jangan sampai kita ngomong karbohidrat tapi ternyata tidak semua orang juga memahami. Silakan Pak. Ya. Tapi sebetulnya sih memang masyarakat sudah banyak mengetahui tentang hal ini, tapi mungkin yang seringkali digunakan di masyarakat istilahnya gula ya Pak. Jadi anak-anak kecil, ayo jangan makan manis nanti giginya rusak. Sebetulnya itu sudah menyebar atau sudah banyak diketahui atau disadari oleh masyarakat. Nah, jadi mungkin yang saya jelaskan ini sebetulnya yang merusaknya bukan langsung si karbohidrat atau si gula tersebut, tapi bakteri rongga mulut itu tuh senang atau mudah berkembang di area yang banyak makanan manis ini nih Pak. Jadi bakterinya akan berkembang dengan cepat. Misalnya contohnya mungkin penderita diabetes mellitus atau kencing manis itu si lukanya agak lama sembuh misalnya. Karena ya di daerah situ jadi lebih beresiko untuk terjadi infeksi. Nah di mulut pun sama. Ketika asupan karbohidrat atau asupan gula kita banyak, si bakterinya yang pertama berkembang dengan cepat. Nah, si bakteri kariogenik ini, bakteri penyebab karies, setelah makan gula, dia tuh menghasilkan atau mengeluarkan asam. Oh. Nah, jadi saya kalau ke anak-anak sering bilang gini, iya, ini bakteri yang di mulutnya si Ade ini gitu ya, misalnya siapapun itu, ketika makan kemudian pupnya tuh asam gitu. Mau nggak nanti bakterinya di mulut pupnya asam semua. Jadi bakterinya setelah makan mengeluarkan asam. Nah, si asam ini yang membuat lapisan email kita tuh si mineralnya tuh lepas, Pak. Disebutnya prosesnya demineralisasi. Demineralisasi. Jadi mineralnya kalau si pembentuk email itu kan kalsium, fosfat, kemudian dehidroksiapatit. Nah, si kalsium, fosfatnya pada lepas.
akhirnya kalau diibaratkan tembok, mungkin semennya atau mungkin apanya pasirnya pada lepas akhirnya jadi seperti keropok gitu ya. Nah, sedangkan si email ini adalah pelindung gigi kita. Itu tuh seperti helm yang sangat kuat. Sudah banyak penelitian arkeolog itu menunjukkan bahwa gigi itu bisa tahan itu sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Oh, ya, jadi tulang yang lain bisa hancur, giginya masih kuat, masih betul. ada gitu. Jadi sebetulnya kalau ada yang bilang, wah saya umurnya 40 tahun atau 50 tahun, saya sudah sepuh, wajar kalau giginya habis. Enggak, sebetulnya gigi bisa bertahan terus gitu. Kalau dijaga dengan baik gitu. Si asupan gula yang tinggi tadi akhirnya berhubungan dengan kondisi rongga mulut, kondisi giginya gitu. Karena dia jadi lebih beresiko untuk terkena karies karena si bakteri yang makanin sisa-sisa makanan kita gitu ya, yang manis terutama itu menghasilkan asam. Jadi yang disebutkan karbohidrat kan bukan hanya masalah manisnya, Pak ya. Betul. Misalnya setiap hal yang berkaitan dengan apa ya, karbon, misalnya nasi, singkong, ataupun juga buah-buahan juga pisang dan termasuknya. Ya. Gitu kan. Nah, jadi yang sering terbalik malah banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya gula itu harus manis. Padahal enggak gitu. Si nasi pun rasanya mungkin nggak terlalu manis, tapi itu mengandung gula gitu ya. Nah, itu sebetulnya sih ke sana mungkin ya, Pak ya. Jadi yang namanya gula itu bukan berarti harus manis. Kan kadang sering, oh ini kuenya kayaknya nggak terlalu manis gitu. Nggak apa-apa berarti. Bukan rasa gitu, bukan hanya rasa. Ya. Si gula itu bukan hanya rasa, betul. Betul, gitu, Pak. Nah, kita makin diperkaya dengan penjelasan dari Pak Dr. Ignatius ya, tentang plak gigi ya, dan juga karang gigi. Bagaimana kita harus menyikapinya, karena kesehatan gigi itu sangat mahal sekali dan mempengaruhi kualitas hidup. Dan kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha Bandung adalah salah satu penyelenggara program pendidikan dokter gigi swasta terbaik di Jawa Barat. Program studi pendidikan dokter gigi Universitas Kristen Maranatha berdiri pada tahun 2008 dan telah terakreditasi pada tahun 2012. Memiliki fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari ruang kuliah, ruang tutorial, OSCE Center, ruang skills lab, yang dilengkapi dengan dental chairs, perpustakaan, ruang penelitian, dan loker untuk para mahasiswa menyimpan peralatan mereka, serta sanitasi air yang sangat baik. Untuk ruang skills lab dibagi 4, yaitu skill lab pertama untuk lab basah, skill lab kedua untuk lab kering, skill lab ketiga dilengkapi dengan dental simulasi, dan skill lab keempat dilengkapi dengan dental chairs. Halo, aku Dr. Gigi Adis Jawi Selesta dari alumni Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha angkatan 2012. Bagi saya, Pagi Maranatha itu tempat terbaik buat teman-teman semua menggapai cita-citanya sebagai dokter gigi. Selain fasilitasnya yang banyak, ruang kuliahnya yang banyak, dokter pengajar yang berkompeten, semuanya dan kegiatan belajar mengajar pun mudah untuk dipahami. Tentunya proses tersebut juga didukung oleh teman-teman dan dokter-dokter yang membuat diri saya menjadi dokter gigi yang baik, memiliki kompetensi yang cukup, kemudian memiliki wawasan yang luas dan membuat senyum masyarakat Indonesia itu wah, bagus juga ya ternyata, Cip. Iya kan, soalnya banyak juga tuh di situ alumni itu bilang katanya di situ bagus banget. Yuk pulang yuk, kamu pulang ya. Ya, Pak Ignatius,
kita akan lanjutkan segmen yang kedua. Mari kita nikmati ya ulasan dari Pak Ignatius. Pak Ignatius, tadi Bapak menjelaskan bahwa ada satu hubungan antara kesehatan rongga mulut dengan berbagai penyakit ya yang diderita banyak orang, dan salah satunya adalah berkaitan dengan apa tadi Pak, jantung? Ya. Berkaitan dengan jantung. Betul, ya Pak ya. betul. Pak, apakah di samping itu ada penyakit-penyakit lain yang juga kemungkinan ya Pak, tidak selalu dihubungkan begitu, tapi kemungkinan ketika kita itu abai atau lalai di dalam karena kesibukan, biasanya karena orang sibuk sampai lupa ya Pak menjaga kesehatan giginya. Kira-kira di samping sakit jantung ataukah ada penyakit-penyakit lain yang harus juga diperhatikan ya Pak? Ya, mungkin salah satu yang jumlahnya cukup banyak itu adalah kanker rongga mulut, Pak, oral cancer. Oh. Nah, si oral cancer ini awalnya itu bisa mulai dari kita sebutnya lesi atau si luka pre-cancer. Sebetulnya belum jadi cancer. Tapi kalau dibiarkan bisa bergerak ke arah sana. Nah, sebetulnya kan kalau si sel-sel cancer ini mungkin ada di setiap tubuh setiap manusia. Cuman kadang pemicunya apa yang membuat dia akhirnya menjadi aktif gitu. Nah, salah satunya misalkan ada gigi yang tajam, kemudian kena lidah secara terus-menerus, ada lesi atau ada luka yang kronis, bertahun-tahun dibiarkan. Itu ternyata ada beberapa yang bisa bergerak menjadi kanker rongga mulut. Dan kalau berdasarkan statistik itu jumlahnya itu terbanyak ketiga Pak kalau di daerah Asia Pasifik menurut WHO. Jadi sebetulnya ada banyak yang bisa terjadi meskipun penyebabnya tidak hanya itu ya Pak ya, tidak hanya yang tadi saya sebutkan. Iya, pasti. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu di mulut, misalkan ada luka yang kok lama sembuh, bertahun-tahun, berbulan-bulan sariawannya nggak sembuh-sembuh. Nah, sebaiknya cepat dicek ke dokter gigi. Nah, spesialisasinya sebetulnya ada, itu spesialisnya penyakit mulut. Nah, dicek supaya apakah ini memang hanya luka biasa, sariawan biasa, atau malah mengarah ke arah kanker rongga mulut. Itu kan yang dikhawatirkan, yang sangat tidak diharapkan ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau sudah bergerak menjadi ternyata sudah cancer, itu dengan cepat dia bisa menyebar kemana-mana. Kemana-mana ya Pak ya. Betul. Nah, jadi itu mungkin seringkali, yaitu saya sering bilang sama pasien saya, kalau jari kita, misalnya ujung jari deh, kelingking gitu. Amit-amit karena satu dan lain hal, misalnya kejepit atau kepotong, terus kemudian kata dokternya, ini jarinya terpaksa harus dibuang. Wah, kita bakal menangis bilang, dokter tolong selamatkan ujung jari saya. Atau kaki deh gitu ya. Kecil gitu. Tapi kalau gigi berlubang sedikit, dok cabut aja. Seringkali ada banyak yang masih tidak menganggap di rongga mulut ini tuh penting gitu. Penting ya. Nah, mungkin pesan yang saya sampaikan, ternyata kesehatan rongga mulut tuh jauh lebih penting daripada yang selama ini kita pikirkan. Ada banyak hal yang bisa terjadi, hal buruk yang bisa terjadi, yang sebetulnya kita bisa cegah. Kalau dari awal kita betul-betul peduli gitu terhadap kesehatan rongga mulut. Gitu, Pak. Lalu sekarang ini kan begini Pak, ada orang, oh enggak apa-apa gigi dicabut, nanti saya implan. Nah, menurut Bapak bagaimana itu Pak? Ada orang yang berpikir seperti implan enggak apa-apa, walaupun saya dengar katanya harganya sampai 20 sampai 25 juta per gigi ya Pak ya. Saya baru sadar loh, untuk gigi itu ternyata mahal sekali loh. Apa benar nih? Perkiraan harganya benar saya? Iya, betul Pak. Bahkan hampir di seluruh dunia nih, hampir ya di setiap negara di seluruh dunia, itu alokasi dana untuk kesehatan gigi dan mulut itu termasuk salah satu yang paling besar Pak. Bisa 10 sampai 15% dari pendanaan untuk kesehatan di satu negara. Dan kalau Bapak perhatikan itu hampir tidak ada, saya nggak berani bilang nggak ada ya, hampir tidak ada asuransi yang mengcover seluruh masalah rongga mulut unlimited. Selalu dikasih batas kuota gitu. Jadi kalau misalnya dari pekerjaan, oh ya batasnya buat gigi sekian juta aja, misalkan per tahun. Tapi kalau yang lain kan bisa sesuai tagihan karena risiko untuk terjadinya lebih rendah. Kalau masalah gigi dan mulut ada 32 gigi, bisa 32-nya rusak, bisa misalnya ada beberapa, belum lagi kalau di Indonesia
lebih dari 90% orang Indonesia itu punya gigi berlubang, Pak. Jadi kalau disebut biaya setelah diakumulasi, iya betul, jadi termasuk yang paling mahal, Pak, jadinya, Pak. Untuk kesehatan, untuk perawatan kesehatan gigi, apalagi dental implant ya, Pak ya. Ya, ya. Nah, tadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana kalau dicabut toh bisa diganti gigi tiruan gitu. Ya, ya. Bentuknya apapun itu. Nomor satu, tidak ada satupun gigi tiruan saat ini seenak gigi asli. Itu udah pasti tuh, Pak. Itu nggak perlu diperdebatkan. Yang diberikan Tuhan itu paling sempurna. Iya, pasti itu. Sudah pasti gitu. Maksudnya dari sisi kenyamanan, dari sisi kekuatan, dari sisi estetika. Mungkin bisa mendekati, tapi tidak ada yang seindah gigi asli. Kemudian yang kedua, ada banyak, kalau implan tentu waktu, kemudian biaya. Nah, kalau gigi tiruan yang lain mungkin dari sisi biaya lebih murah, tapi ada banyak yang nggak diganti, Pak. Setelah dicabut, kalau diganti tuh, ya lebih tidak enak, tapi mending gitu. Karena fungsinya dan lain-lain itu masih tetap terjaga. Nah, ini yang lebih banyak tuh justru orang-orang yang setelah dicabut giginya dibiarkan ompong. Nah, kalau dibiarkan ompong, nanti si gigi sebelahnya, misalkan ada satu dari 3, ada satu yang hilang gitu ya. Nanti gigi sebelahnya itu akan bergeser ke tempat yang kosong. Karena kalau kita ngunyah kan ada daya ya. Kita kan ada daya horizontal, ada daya vertikal. Kemudian gigi lawannya, kalau yang dicabut yang atas, yang bawahnya bakal naik. Jadi karena ada satu gigi hilang, itu di sekitar situ bergerak semua ke arah yang kosong. Akhirnya, si gigitannya ketika kita gigit, loh kok nggak enak ya? Kok kayak ada yang ganjel ya? Akhirnya yang berubah adalah sendi rahang, atau kita bilangnya TMJ, temporomandibular joint. Nah, si sendinya ini jadi bergerak mencari titik yang kita bisa ngunyah. Misalnya ganjel, ya udah kita geserin deh ke kanan sedikit supaya kita bisa tetap gigit dan makan gitu. Karena itu kan kebutuhan primernya manusia, harus makan bagaimanapun caranya gitu. Akhirnya si sendi rahangnya ini tuh bergeser ke tempat yang salah dalam waktu lama, bertahun-tahun, menekan saraf di sekitarnya, Pak. Lalu jadi, efeknya apa, Pak? Efeknya sakit kepala, Pak. Sakit kepala, pegel ke leher, ke pundak. Jadi kalau ada yang mungkin pemirsa, loh kenapa ya daerah sini tuh leher saya tuh kok selalu pegel gitu ya. Udah dicek ke dokter saraf mungkin tidak ada masalah. Bisa jadi karena si sendi temporomandibularnya itu berada di posisi yang salah, akhirnya menekan area situ, area samping, area temporal gitu ya. Jadi akhirnya efeknya seperti itu. Jadi sebetulnya bisa dicegah atau enggak? Bisa, sangat bisa dicegah. Kalau terpaksa, terlambat mungkin dapat informasi, giginya terlanjur rusak dan tidak bisa dipertahankan, ya cepet-cepet setelah diambil giginya harus ganti gigi tiruan. Bisa dental implant, bisa yang lepasan, atau bisa kita sebut pakai jembatan gitu ya, mahkota dan jembatan, macam-macam. Ada berbagai macam jenis gigi tiruan. Tapi jangan dibiarkan ompong ya. Karena bukan hanya sekedar estetik. Nah, seringkali gini, Pak. Kalau yang ompong gigi depan, harus diganti cepat. Tapi dok, saya buat yang gigi depan aja. Yang belakang nggak perlu. Nggak perlu ya. Padahal kalau gigi depan ini, seringkali saya bilang ke pasien-pasien tuh seperti mobil sedan. Yang paling utamanya sebetulnya estetika. Kelihatan baik gitu ya. Tapi mobil sedan yang paling mahal harganya misalkan 1M lebih, nggak bisa dipakai ngangkat batu bata gitu ya Pak, atau pasir gitu kan nggak bisa, nggak kuat gitu. Tapi kalau mobil truk ya kuat. Nah, gigi belakang ini buat ngunyah, buat apapun kuat. Yang gigi depan dipakai ngunyah bisa nggak? Bisa, tapi lama-lama pasti timbul masalah baru. Yang belakang habis misalnya, ngunyahnya di depan. Selain sendinya tadi yang saya sampaikan akan berubah, bergeser gitu ya. Giginya pasti rusak juga karena bukan didesain untuk dapat tekanan yang besar ya? Betul. Jadi seringkali kita lebih peduli ke penampilan ya. Tapi sebetulnya ada banyak yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Jadi saya tertarik itu, walaupun ada gelinya juga, ilustrasi dari Pak Ignatius bahwa gigi depan kita ini seperti mobil sedan, ya. Yang belakang ini seperti mobil pakai truk gitu ya. Yang heavy duty gitu Pak. Yang ngangkut berat-berat begitu ya. Betul. Jadi dua-duanya fungsi ini saya kira betul. Sangat sensitif karena ini tidak bisa dipindahkan ya, tidak bisa saling menggantikan karena ya dua-duanya nih yang diberikan oleh Tuhan ini sempurna supaya gigi depan ada fungsi yang
sangat khusus ya Pak, ada taringnya nih ya untuk merobek daging dan sebagainya. Betul. Tapi yang belakang ini kalau rusak semua, kita tidak bisa mengunyah dengan baik. Betul. Saya pernah ada seorang kenalan saya itu Pak, akhirnya dia meninggal karena fungsi kemampuan dia mengunyah itu sangat lemah sekali gitu, dan akhirnya mempengaruhi seluruh kesehatannya, dan orang tidak pernah menyangka bahwa itu membawa dampak yang fatal buat dia gitu. Betul. Ya dia bisa makan tapi dia tidak bisa mengunyah dengan sangat baik gitu. Lalu itu mempengaruhi pencernaan dia begitu. Nggak tahu itu bagaimana, tapi realitanya dia akhirnya meninggal begitu. Ya mungkin bisa, ya itu yang tadi kita sudah bahas ya Pak ya, bisa sangat berpengaruh terhadap sistem pencernaan, bagaimana kita mengunyah makanan gitu. Mungkin penyebab meninggal dunianya ada banyak faktor lain, tapi pasti. Itu salah satu faktor yang bisa juga mendukung penurunan kondisi gitu ya Pak ya, kalau makanannya tidak baik ya mungkin ya. Jadi misalnya makanan harus dikunyah kan tiap ada hitungannya Pak ya. Kalau makanan yang bagus itu dikunyah berapa kali ya Pak ya? Ya memang katanya kan ada teorinya kan begitu ya. Ya betul. Jadi memang ada yang bilang 32 kali dikunyah gitu ya. Tapi prinsipnya adalah dikunyah makanan itu jangan cepet-cepet makannya. Karena hubungannya jadi kemana-mana. Jadi yang seperti kita sampaikan, kita bahas tadi di awal, kita nggak bisa mengkotak-kotakan ya Pak ya. Jadi misalkan ketika kita ngunyah makanan, kemudian masuk ke dalam, setelah masuk ke lambung, nanti akan ada sinyal ke otak untuk bilang, ini udah kenyang nih, udah terisi. Nah itu kadang-kadang itu kalau kita makan terlalu cepat, sinyalnya terlambat Pak. Jadi hubungannya balik lagi ke obesitas tadi, ke kelebihan, ke overweight gitu ya. Makan terlalu cepat, sinyal kenyangnya belum muncul gitu kan. Kita makannya udah kebanyakan, baru terakhir, aduh kekenyangan. Gitu ya. Nah si proses tersebut ternyata orang yang obesitas itu berhubungan dengan ada penurunan laju alir saliva. Jadi si ludahnya itu ternyata lebih sedikit Pak. Nah si ludah kita, Tuhan tuh bikin memang tubuh kita luar biasa detail. Ternyata si ludah tadi bukan hanya untuk melumasi supaya kita bisa nelen makanan, tapi di dalamnya juga terdapat antibakteri. Jadi kalau misalkan kita karena penyakit tertentu asupan si aliran atau hasil produksi ludahnya menurun, atau karena kita memang kurang minum gitu ya sehingga si ludahnya kurang, itu resiko buat terjadi peradangan dan infeksi di rongga mulut meningkat. Karena dia di dalamnya itu ada antibakteri juga di si ludah tersebut gitu. Jadi bahkan sampai hal-hal detail di rongga mulut semua itu ada fungsinya. Nah seringkali kita nggak bersyukur ya Pak ya buat itu ya. Buat ludah kita kan jarang gitu. Padahal kalau nggak ada ludah kita nggak bisa makan, nggak bisa bicara karena kering rongga mulutnya nggak bisa bergerak gitu. Saya ini baru sadar Pak, ada satu pendidikan ya Pak, saya tidak perlu sebutkan bahwa memang dilatih, saya lihat sendiri mereka makan tuh harus cepat Pak. Bahkan ada jamnya begitu. Nah, kalau sampai melewati jam itu, mereka harus ke dapur untuk mencuci, dan di tengah jalan tuh mereka mempercepat lagi, Pak. Berarti katanya begini, saya tanya, kenapa kok harus makan? Karena orang yang makan cepat itu artinya orang yang rajin dan cepat berpikir gitu. Nah, ternyata dari pemikiran ini justru saya mendapatkan gambaran yang sebaliknya ya, Pak. Nah, cuman memang kalau di pendidikan-pendidikan tertentu, misalkan yang militer atau semi-militer, itu kan si jatah makanannya termasuk proporsi kebutuhannya sudah diperhitungkan ya Pak. Misalnya makannya 1 piring, ya udah makan, deret. Nah, yang jadi masalah, kalau kita kan di rumah nggak ada batas ya Pak makan. Kalau kita makan terlalu cepat, kita makannya banyak Pak. Karena ya itu si sinyal kenyangnya belum sampai, kita udah makan lagi, ngambil lagi gitu. Tapi ya pada prinsipnya memang kita tidak bisa menyamaratakan kondisi tertentu ya. Mungkin kalau di militer dilatih untuk sigap gitu ya, untuk bisa cepat, karena kalau di lapangan nggak mungkin makannya santai gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk keseharian manusia pada umumnya ya sebaiknya sih memang dikunyah sampai halus, kemudian itu berhubungan dengan sistem pencernaan dan ya hal-hal lain yang tadi kita bahas gitu. Ya, terima kasih Pak
Ignatius. Nah, Pak Ignatius, bahwa Bapak katakan bahwa penyakit di rongga mulut itu dari penghitungan biaya tadi Bapak sebutkan itu bisa menghabiskan antara 5 sampai 10% ya Pak ya, anggaran kesehatan nasional di berbagai negara. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat besar sekali ya Pak ya, anggaran untuk kesehatan gigi kita nih ya. Nah, apakah bisa Bapak jelaskan ya hasil penelitian tersebut agar masyarakat sekarang itu lebih sadar ya bahwa ini bukan main-main ya Pak masalah gigi ini ya, karena jangan sampai orang punya uang banyak ya, tapi ternyata di akhirnya ini perjalanan ini dia akan menghabiskan begitu besar tabungannya ini kalau dia mengabaikan salah satunya adalah kesehatan gigi atau kesehatan rongga mulut. Bagaimana Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat ini, kita bicara mungkin yang lingkungan terdekat dulu ya Pak ya, di sekitar Maranatha, itu kami pernah membuat ya satu pemeriksaan, penelitian ke sekolah-sekolah rekanan, sekolah dasar rekanan di sekitar Maranatha, kampus Maranatha, itu rata-rata anak sekolah dasar, kalau kita rata-ratakan, itu memiliki 6-7 gigi berlubang. 6, jadi 32 itu berarti dia 32 orang dewasa ya Pak ya. Ada beberapa anak yang masih 20 giginya. Oh iya 20, bayangin jadi meskipun umur 6 tahun udah tumbuh gitu ya, mungkin 20 sekian lah gitu. Mereka belum semua tumbuh gitu ya. Mungkin 20 sekian gigi itu mereka punya 6-7 gigi berlubang rata-rata. Kalau rata-rata berarti ada yang lebih rendah, ada yang lebih banyak. Nah, kalau kita ini di kota besar ya Pak. Kota besar ya. Coba bayangkan di daerah mungkin saya kurang tahu nih. Daerah terpencil lah. Harusnya akses kan lebih susah ya. Akses terhadap pelayanan. Mungkin kondisinya tidak jauh berbeda atau bahkan bisa lebih buruk. Bisa lebih buruk. Nah, jadi kita harus ada cut off-nya gitu Pak. Kalau ingin kita menyelamatkan kesehatan gigi masyarakat Indonesia. Kalau pemerintah mencanangkan 2030 bebas karies. Tapi jujur sebelumnya sempat ada juga tuh target-target bebas karies yang sudah terlewat waktunya. Misalkan 2020 bebas karies kelewat, jadi 2030. Jangan sampai di 2030 mundur lagi ya Pak ya. Nah itu sebabnya kami kalau di FKG Maranatha itu arahnya nomor 1 pencegahan Pak. Nah pencegahan ini tuh seringkali bukan hal yang terlihat fancy gitu, terlihat keren gitu Pak. Seringkali orang betul-betul abai terhadap pencegahan gitu. Karena mikirnya ya ada banyak yang bisa dikembangkan di bidang lain mungkin ya untuk arahnya ke arah kuratif atau pengobatan gitu ya. Nah, pencegahan ini kadang-kadang digembar-gemborkan, semua orang tahu, semua orang setuju dan menyadari tentang konsep pencegahan, tapi tidak semua melakukan. Nah, sebagai contoh yaitu kunjungan ke dokter gigi yang teratur, kemudian cara gosok gigi yang baik, waktunya benar, caranya benar, itu kan paling murah ya Pak ya. Sepertinya tidak ada satupun di Indonesia yang nggak kebeli sikat gigi. Kalaupun ada yang tidak ada banyak sponsor yang mau kasih sikat gigi dan pasta gigi. Tapi menjalankannya itu tidak semua menjalankan dengan baik. Ya terbukti dari riset yang tadi kita udah bahas ya Pak ya. Ternyata hanya 2,8% yang gosok gigi sehari 2 kali, pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Itu tuh hanya 2,8%. Berarti ada sisanya yang banyak. Ya mungkin pemirsa bisa introspeksi diri sendiri ya, saya udah belum ya gitu. Kalau belum berarti termasuk ke yang 97%-nya tuh. Yang 2,8%-nya masih sedikit gitu ya. Nah itu adalah satu-satunya cara menurut saya untuk memangkas biaya yang tadi sedemikian besar. Harusnya itu kan bisa dialokasikan ke yang lain ya. Betul. Bukan hanya untuk si dana kesehatan gigi yang harusnya bisa dicegah gitu. Nah, sampai sekarang itu masih sangat minim sih. Nah, mudah-mudahan semua berupaya melalui program ini, mudah-mudahan juga ada yang terinspirasi atau diingatkan kembali untuk lebih memperhatikan kondisi rongga mulutnya. Gitu. Pak, kalau sebenarnya yang benar itu supaya gigi kita ini lebih relatif ya Pak, relatif lebih terawat, lebih bersih, itu apakah tidak sebaiknya sehari 3 kali ya Pak ya?
Maksud saya, sesudah makan pagi saya sikatan, sesudah makan siang saya sikatan, lalu nanti sebelum tidur saya bersikat lagi. Harusnya begitu, ataukah memang siang itu biasanya bisa diganti hanya sekedar berkumur misalnya? Ya, jadi memang kenapa disebutnya minimal? Karena yaitu tadi ketika ada sisa makanan dan lain-lain, mereka sebetulnya perlu waktu sampai akhirnya menjadi matur gitu ya. Kemudian akhirnya si bakteri tersebut menghasilkan asam. Jadi minimalnya sehari 2 kali. Tidak boleh terlewat, karena kalau terlewat berarti jadi panjang nanti mereka ada di rongga mulut kita. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, dok boleh nggak saya tambah? Boleh, ditambahnya betul seperti yang tadi Pak Yohanes sampaikan, siang-siang berarti setelah makan siang. Karena kan pasti ada yang mungkin tersangkut waktu kita makan. Nah, tapi ada satu detail. Nah, ketika kita makan, apapun itu berdasarkan penelitian itu si derajat keasaman rongga mulut kita tuh naik, jadi si pH-nya turun. Kalau kita makan sesuatu, karena si bakteri ikutan makan, Pak. Bakteri rongga mulut kita ikutan makan juga, dia menghasilkan asam gitu ya. Jadi pasti turun. Zeret turun si pH-nya, berarti bertambah asam gitu ya. Nah, kita biarkan dulu si ludah kita itu melakukan tugasnya. Si ludah kita selain tadi kita udah bahas sebagai pelumas, sebagai antibakteri, dia punya satu tugas lagi, disebutnya buffer capacity atau kapasitas buffer. Jadi dia punya kapasitas untuk menetralkan rongga mulut. Jadi kalau tidak ada ludah, asam rongga mulutnya nggak ada menetralkan. Nah, dia perlu waktu buat menetralkan. Jadi setelah makan, biarkan dulu, mungkin kita minum air bening gitu kan. Jangan minum manis juga, turun juga, tambah turun. Jadi minumnya air bening, kemudian biarkan berapa waktu, sekian menit, biasanya sih beberapa menit cukup gitu, udah netral lagi, baru gosok gigi. Oh, begitu. Jadi jangan langsung ketika turun, langsung digosok. Langsung sikat, gitu. Ya, gitu. Karena ketika turun, di bawah 5,5 si pH-nya tersebut, itu yang tadi kita bahas, mineralnya pada lepas, Pak. Si kalsium dan fosfat. Nah, sebetulnya sekarang sudah ada satu produk. Nah, si produknya itu isinya buat pengganti mineral tadi, Pak. Kalsium fosfat. Jadi dioleskan ke gigi kita, nanti dia akan tanda kutip tuh menambal si bagian-bagian yang terlepas, yang mengalami demineralisasi. Jadi membantu proses remineralisasi. Nah, remineralisasi itu ada yang lepas, ada yang nempel. Nah, yang nempelnya itu adalah yang kita makan sehari-hari, kemudian ada di ludah kita, Pak. Nah, si produk tadi isinya ya kalsium fosfat, kita sebutnya CPP-ACP, itu tuh bisa membantu remineralisasi kalsium dan fosfat di gigi kita. Itu pencegahan, karena kita nggak kelihatan, Pak, setelah dioles tuh, wah kayaknya lebih kuat, nggak kelihatan. Itu memang pencegahan jangka panjang gitu ya. Pak, saya berpikir ini, saya lebih ingin melihatnya lebih realistik ya, Pak ya. Tentang, ya ini saya tidak mengatakan menilai, tetapi masyarakat kita ini, atau mungkin masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di manapun juga, termasuk Indonesia, Barat juga sama, antara suami istri, Pak, misalnya, Pak, mereka berciuman misalnya. Ya, katakanlah berciuman bibir, itu kan sebenarnya dari cara berpikir ini kan tidak direkomend ya, Pak ya. Ya, memang jujur aja kan begitu kan ya, Pak. Karena mereka tanpa sadar itu kan saling menyalurkan penyakit bakteri dari satu ke satu yang pada pasangannya begitu ya, Pak ya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ketika kita tanda kutip ada proses yang membuat pertukaran ludah, baik itu bukan hanya berciuman ya, Pak ya, bisa sama-sama menggunakan sikat gigi yang sama, misalkan gitu ya. Apakah ada kemungkinan terjadi penularan? Ya, jawabannya ada, bisa terjadi. Nah, tapi mungkin saya sedikit mau menyoroti tentang hal ini dari sisi yang sering kita lihat di masyarakat kita ya, Pak ya. Misalnya anak-anak dan orang tua, Pak. Itu sering, itu saya lihat di daerah yang pertama paling gampang. Kalau kita suapin anak, ditiup masih panas. Padahal itu si orang tuanya itu, si bakterinya belum tentu, pasti berbeda dengan anak-anak. Dan Tuhan itu ya
membuat kita detail gitu ya. Jadi entah kenapa kalau anak-anak itu memang tidak tumbuh bakteri-bakteri tertentu yang membuat misalkan karang giginya jadi cepat. Itu nggak ada. Kalau anak-anak biasanya tidak terbentuk karang gigi gitu ya. Tapi kalau orang dewasa bisa jadi lebih cepat gitu ya. Nah, tanpa kita sadari kita menularkan bakteri yang dari orang tua ke anak. Kepada anak. Ya. Ketika kita tiup. Jadi lebih baik dibiarkan dingin sendiri. Ada juga di budaya tertentu bahkan dikunyahin, Pak. Dikunyahkan ya. Iya. Lalu iya, betul. Ya, dipindahkan kepada anak. Itu meningkatkan resiko si anak tersebut jadi punya karies dan penyakit-penyakit lain karena kan ikut transfer juga berarti si bakteri-bakteri di rongga mulut orang tuanya gitu ya. Padahal maksudnya baik ya. Maksudnya baik. Maksudnya sayang gitu kan. Betul. Tetapi tindakan itu adalah tindakan yang salah secara kesehatan. Betul. Karena bakteri yang ada di orang tua ini mungkin lebih kompleks. Betul. Ya. Betul. Lalu dipindahkan kepada anak kita, begitu kan? Ada maksudnya tuh sayang, begitu. Tapi itu sebenarnya kita memindahkan penyakit ya Pak. Iya, betul Pak. Betul. Satu lagi kalau terkait anak-anak sebetulnya kebiasaan makan ya Pak ya. Nah, asupan makanannya ini kalau kita lihat kan di sekolah-sekolah dasar hampir di seluruh Indonesia sepertinya ya gitu. Jajanan-jajanan yang ada itu memang lebih banyak kalau di kita itu ya karbohidrat paling banyaknya. Entah itu tepung, entah itu misalnya ada cireng, dan itu enak-enak sih memang ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi kesehatan ya yang pertama itu nutrisinya tidak baik gitu ya. Kebutuhannya tidak sebanyak itu gitu. Misalkan karbohidrat perlu tapi di porsi yang tepat. Nah, kemudian manisan-manisan, minuman-minuman manis. Nah, itu memang masih dianggap lumrah di kita gitu. Jadi kalau kita lihat di luar itu sampai hampir seluruh minuman non-added sugar misalnya. Kalau di kita minuman manis masih bertebaran dan masih sangat laku ya di kita gitu. Nah, itu mungkin salah satu aspek pencegahan juga. Bagaimana supaya rongga mulut kita itu ya jangan diberi tambahan risiko gitu ya Pak ya. Sehingga mudah-mudahan bisa terjaga gitu. Ya. Nah, satu percakapan yang menarik ya tentang gigi ini ternyata sangat luas, ternyata ada banyak informasi yang begitu berharga yang mungkin selama ini kita tidak terpikirkan, tapi melalui percakapan ini kita telah diperkaya oleh paparan dan ulasan dari Dr. Ignatius. Nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Lebih dari pemenang dengan imanku lihat nyata janji-janjimu dengan imanku terima jawaban doaku dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu dengan imanku kau perhitungkan hidupku tak mungkin bagi manusia tapi itu pasti bagimu tak layak di mata manusia namun berharga bagimu Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihak. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Kita akan masuk pada segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber kita, Dr. Gigi Ignatius Setiawan. Pak Ignatius, izinkan saya melanjutkan pertanyaan, Pak. Pak, tadi saya sangat terkejut ketika Bapak menyampaikan bahwa dari hasil penelitian itu ada sekitar 93% masyarakat Indonesia itu mempunyai masalah gigi berlubang, Pak. Ya. 93%, Pak. Berarti kan hampir seluruhnya nih, ya. Hampir jarang sekali, bukan? Hampir seluruhnya itu 93% ya, Pak. Nah, ini data ini saya kira perlu disikapi dengan cukup serius ya. Karena tadi Bapak sampaikan dampak akibatnya kalau gigi berlubang itu apa.
bukan sekedar sakit gigi kalau dikasih Panadol kemudian selesai, tapi dampak panjangnya tuh ada begitu ya. Nah Pak, kira-kira apa sebabnya ya Pak kalau masyarakat Indonesia ini sampai ada sekitar 93% Pak gigi berlubang. Dari hasil penelitian Bapak itu ya tentunya masalah bisa katakanlah tidak menyikat gigi dengan benar, tapi mungkin ada faktor-faktor lain. Silakan Pak. Ya. Jadi memang kalau kita bicara apa sih sebetulnya faktor penyebab, tentu ada 2 faktor besar ya Pak ya. Yang pertama itu adalah faktor genetik, berarti ketika proses pembentukan si gigi kita, email gitu, kemudian dentin, kemudian yang paling dalam itu ada rongga yang isinya pembuluh darah dan saraf, kita sebut pulpa. Ketika proses pembentukan itu ada beberapa gen yang memang terlibat. Nah, seringkali banyak ini saya cerita mungkin berdasarkan pengalaman saya saja gitu ya Pak ya. Silakan. Pasien-pasien saya itu seringkali bilang, "Iya, Dok. Soalnya ibu saya dulu giginya rusak. Jadi pasti saya pun giginya jelek juga, keturunan." Kalau disebut salah, tidak sepenuhnya salah karena memang selalu ada faktor genetik. Tapi ternyata berbagai penelitian menunjukkan faktor lingkungan lebih besar. Faktor lingkungan itu bagaimana kita menjaga si gigi kita, dan faktor genetik tadi bisa juga dipengaruhi asupan nutrisi ibu ketika mengandung. Ketika mengandung, si gigi, si janin itu sudah mulai terbentuk di dalam, meskipun nanti mungkin giginya tumbuh atau erupsinya itu ketika si anaknya berusia 6 bulan lah kurang lebih. Tapi sebetulnya ketika dalam kandungan sudah mulai terbentuk si gigi. Asupan nutrisi ibu, asupan kalsium ibu itu berpengaruh terhadap perkembangan gigi si bayi, si anaknya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau urut kembali si genetik ini ternyata dipengaruhi juga faktor lingkungan ya Pak ya, faktor asupan nutrisi ibu. Nah, kemudian faktor lingkungan yang lain apalagi ketika si anak sudah lahir, giginya sudah mulai ada. Itu banyak Pak yang dibiarkan sama sekali tidak pernah dibersihkan karena anaknya masih kecil. Misalnya anaknya baru umur 1 tahun, sudah ada giginya 8 misalkan, atau sudah tumbuh berapa giginya sudah banyak. Saya bertanya, itu giginya udah dibersihkan belum? Belum. Gimana Dok, kan belum bisa sikat gigi? Nah, berarti peran ibu yang harusnya masuk gitu ya. Dibersihkan setelah makan, dibiasakan bahwa kalau kita terbiasa bersih, si anak itu tidak akan merasa nyaman kalau giginya kotor. Karena udah terbiasa selalu giginya bersih gitu. Ya? Jadi kalau kotor, nggak enak mulutnya gitu ya. Sama seperti kalau kita misalkan sebelum tidur nggak mandi dulu. Kalau terbiasa mandi dulu di kita negara iklim tropis nggak bisa tidur Pak karena keringetan, lengket gitu. Betul. Tapi kalau dibiasain bisa, lama-lama bisa gitu ya. Nah, gigi sama. Kalau kita terbiasa giginya bersih, ketika tidak bersih kita pasti nggak nyaman. Ketika belum gosok gigi, nggak enak, saya pengen gosok gigi. Nah, itu sebetulnya kebiasaan yang harus dibangun sejak kecil. Kemudian faktor lingkungan juga berpengaruh. Ketika si anak sudah lahir, itu ketika kalau di ronsen anak-anak kecil itu di bawahnya sudah mulai terbentuk benih gigi tetap Pak, gigi permanen. Nah, berarti asupan makanan ketika dia kecil itu berpengaruh terhadap nanti kualitas gigi. Jadi faktor penyebabnya kalau ditarik mundur dulu, kita bicara tentang bagaimana caranya supaya gigi yang tumbuh itu gigi yang sehat, berkualitas, kuat gitu. Nah, itu si faktor asupan nutrisi ketika ibu mengandung atau ketika si anak kecil. Nah, kemudian faktor lingkungan yang lain, setelah kesadarannya terbentuk, gosok giginya baik, yaitu dicek ada nggak faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah di rongga mulut. Contohnya, giginya ternyata berjejal Pak, numpuk. Ibunya misalkan wajahnya tirus, tapi ayahnya giginya besar-besar misalkan gitu ya. Ternyata si anaknya giginya nurun dari ayahnya besar-besar, tapi wajahnya kecil, akhirnya bertumpuk gitu. Kalau bertumpuk berarti gosok giginya sulit. Karena ada bagian-bagian yang tidak terjangkau ketika kita gosok gigi. Nah, itu berarti harus dirapikan giginya. Itu faktor risiko. Ya? Bisa, Pak. Walaupun itu sesuatu yang sifatnya dari gen dan dari strukturnya itu sudah seperti itu, masih bisa dirapikan. Bisa dirapikan, tapi memang kalau nanti diukur, ini bidangnya kalau di kedokteran gigi adalah ortodonti.
Nah, jadi ketika diukur misalkan ruangan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah lebar gigi secara keseluruhan, ternyata jumlah lebar giginya terlalu besar, berarti harus ada gigi yang diambil. Dia nggak akan cukup gitu ya. Nah, bisa juga masalahnya itu tuh masalah pertumbuhan rahangnya, Pak. Jadi mohon maaf, misalkan ada beberapa ya pesohor gitu ya, atau public figure yang terlihat gigi depannya maju misalnya. Itu yang bersangkutan kalau masalahnya ada di rahang, giginya dicabut semua tetap kelihatannya maju. Karena yang masalah di rahang. Nah, pencegahan-pencegahan tersebut sebetulnya bisa sejak dini terlihat. Misalnya waktu anak-anak kecil, ini kok anak saya tuh kok kelihatan maju yang atas ya. Sorry, saya punya tonggos gitu, Pak. Iya, betul. Tonggos gitu ya ininya. Misalnya yang bawah kurang. Ini tuh apakah karena perkembangan rahangnya atau karena giginya? Nah, ketika masih dalam masa tumbuh kembang, itu kita bisa cegah. Itu kita bisa modifikasi tumbuh kembang gitu ya. Misalkan yang atas terlalu cepat tumbuh, jadi ditahan. Jangan sampai tumbuh terus. Yang bawah, misalkan kurang, dirangsang. Nah, jadi ketika kita bicara pencegahan, sebetulnya bukan hanya pencegahan primer, tapi ada juga pencegahan-pencegahan yang sekunder yang melibatkan bagian lain gitu ya. Nah, yang seperti itu sebetulnya kalau seluruh faktor, baik itu genetik, lingkungan, kita coba atur, ya mudah-mudahan nanti kualitas hidup atau derajat kesehatan gigi masyarakat Indonesia bisa jadi lebih baik ya Pak ya. Nah, tapi memang kalau kita bicara seperti ini, PR-nya banyak ya Pak ya? Banyak ya. Maksudnya sampai orang pertama sadar dulu bahwa itu tuh penting, itu tuh ya, itu target pertama sih Pak. Kalau saya lihat, mohon maaf gitu ya, di kalangan tertentu itu sudah. Tapi belum seluruh kalangan. Bahkan lebih banyak yang belum. Lebih banyak yang belum, betul. Lebih banyak yang belum. Di latar belakang pendidikan orang tua berpengaruh berdasarkan beberapa penelitian. Ada juga penelitian yang menunjukkan tingkat sosial ekonomi ternyata berpengaruh. Kalau menurut saya pengaruhnya bukan berarti orang yang tingkat sosial ekonominya tinggi pasti giginya bagus, belum tentu. Ya, belum. Tapi setidaknya kesadaran atau mungkin kemampuan untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan gigi lebih baik gitu ya. Meskipun sekarang dengan adanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ini ya yang dikerjakan oleh BPJS, akses setidaknya sudah semakin baik, bisa terjangkau oleh berbagai masyarakat di berbagai kalangan gitu Pak. Sedikit mohon maaf ya, ini agak saya nyebut kata tonggos ya, tapi ini bukan hanya masalah estetika orang menjadi minder ya Pak, tapi kalau dari sudut kesehatan gigi, kalau gigi depan kita ini tonggos Pak, untuk membersihkannya lebih sulit juga ya Pak ya. Nah, jadi yang lebih sulit memang kalau gigi kita berjejal. Berjejal ya, seperti berjejal tuh numpuk gitu ya. Iya. Nah, tapi kita tuh memang didesain sangat detail sama yang Maha Kuasa tuh, sama Tuhan tuh ya. Jadi si gigi yang atas sama gigi bawah itu tuh titik kontaknya tuh detail Pak. Jadi yang bonjol yang atas itu akan ketemu lekuk yang bawah. Nah, ketika salah satu rahang pertumbuhannya tidak normal, entah itu berlebihan atau kurang, itu si hubungan giginya jadinya nggak pas. Kalau hubungan giginya tidak pas, nanti masalahnya balik lagi ke sendi rahang. TMJ ya. Temporomandibular joint. Joint itu kan sendi ya gitu sendi, ya. Ya, jadi mandibular itu adalah rahang bawah, temporo tuh temporal bagian sini. Nah, jadi si sendi rahang tersebut posisinya jadi salah karena balik lagi manusia itu kebutuhan dasarnya kan makan. Akan berusaha gimana caranya supaya ketemu gigi bisa ngunyah meskipun di posisi yang salah gitu ya. Nah, si hal-hal seperti itu Pak kalau sudah terlanjur dewasa, misalnya udah dewasa, pertumbuhan sudah selesai, rahang yang atas terlalu maju. Itu kalau mau diperbaiki itu harus bedah. Dan bedahnya itu bedah yang cukup besar, berarti rahangnya dipotong, dimundurkan. Sampai dipotong. Ya, bedah ortognati gitu. Di kita ini di RSG Maranatha itu ada beberapa kasus seperti itu gitu, yang dipotong gitu ya. Nah, itu kan jauh repot, jauh lebih mahal dari sisi biaya, belum lagi risiko. Risikonya kan iya betul. Belum lagi itu kan gak nyaman buat semua orang ya, membayangkannya aja udah ngeri mungkin gitu ya. Iya, betul. Nah, sedangkan hal tersebut itu sebetulnya bisa dicegah ketika sejak dini masyarakat Indonesia tuh punya pemahaman terhadap hal tersebut. Jadi kelihatan kalau ini cameh misalnya, kebalikannya tonggos cameh ya Pak ya. Yang bawah yang berlebihan gitu. Berlebihan ya Pak. Ya, ada yang bilang kan kalau cameh ini
pemanis katanya. Ya kalau sedikit mungkin iya, tapi kalau udah banyak ya itu nanti jadi masalah kesehatan juga sama. Gitu. Jadi anak-anak makanya kenapa si kontrol 6 bulan sekali itu jadi penting? Karena ketika kita kontrol nanti dokter giginya bisa deteksi dini. Oh, ini ada masalah nih. Mungkin kalau tidak dikasih tahu oleh profesional di kedokteran gigi, di kesehatan gigi, tidak tahu ya Pak ya kalau itu ada masalah. Ini ada masalah, misalnya pertumbuhan rahangnya. Berarti harus dimodifikasi tumbuh kembang, entah itu dirangsang atau ditahan gitu Pak. Iya Pak Ignatius. Saya sangat diperkaya, apalagi pemirsa ya dalam hal ini ya. Jadi kita jangan melihat kondisi kita saja, tetapi anak-anak kita. Ya. Apakah karena mereka masih ada kemungkinan untuk dirawat gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ya jangan sampai anak yang tumbuh ini menjadi minder ya Pak ya, karena orang tua abe ya. Ya. Tentang tongos, kemudian yang cama tadi ya Pak ya. Dan mereka nanti bukan hanya minder, mereka juga ada kesulitan di dalam melakukan pencernaan makanan, itu juga mengunyah. Artikulasi juga Pak, bicaranya juga akan berpengaruh. Pasti berpengaruh, begitu, ya? Betul, pasti berpengaruh. Karena ada beberapa huruf yang kita harus menyentuh gigi kita depan, bagian dalam langit-langitnya. Jadi kalau gigi depannya tidak ada, itu pasti beda Pak artikulasinya. Tidak jelas, ada beberapa huruf yang tidak bisa bunyinya itu jadi tidak jelas atau nggak optimal ya. Gitu ya si artikulasinya. Baik. Nah, Pak Ignatius, saya ada banyak pertanyaan, tapi kan karena waktu harus kita sepakati begitu kan. Izinkan saya menanyakan yang terakhir, baik, Pak. Nah, dalam jurnal yang Pak Ignatius tulis itu ada kaitannya juga dengan obesitas ya, Pak ya, sebagai akumulasi lemak yang berlebihan. Ya. Dan itu menjadi salah satu masalah kesehatan yang terbesar termasuk Indonesia. Ya, betul. Ya. Bahkan saya juga membaca Amerika juga sangat prihatin dengan jumlah orang-orang yang obesitas, gitu ya. Nah, Pak, bagaimana Pak kaitan antara masalah obesitas ini dengan kesehatan rongga mulut, Pak? Ya. Baik. Ya, jadi memang obesitas ini kalau riset kesehatan dasar kita, riset kesehatan nasional di Indonesia itu menunjukkan peningkatan, Pak. Jadi di tahun sebelumnya itu pertama 18%, kemudian naik ke 26%, dan terakhir di 2018 itu sudah 31%. Jadi 31% banyak ya Pak? 31%. Nah, memang harus dikaji ulang si penyebab obesitasnya ini apa. Apakah memang karena pola hidup? Kita kan seringkali menjudge bahwa obesitas pasti nih malas olahraga, kemudian makannya ya asupan makanan dibanding pengeluaran tidak seimbang gitu ya. Nah, itu betul, tentu pola hidup berpengaruh. Nah, si pola hidup ini banyak asupan makanan yang manis, karbohidrat, dan lain-lain, itu berpengaruh terhadap kesehatan rongga mulut seperti yang tadi kita bahas ya Pak ya. Ternyata si makanan kita banyak manis ya otomatis resiko untuk terjadi karies jadinya lebih tinggi. Nah, tapi ternyata obesitas ini juga bisa dipengaruhi karena ada perubahan hormon atau ada mutasi dari gen. Jadi si hormon-hormon tadi, yaitu kalau hormon obesitas itu hormon kita bilangnya itu hormon obes itu leptin dan juga adiponektin namanya. Nah, ternyata si hormon ini itu berpengaruh terhadap terjadinya peradangan, Pak. Jadi ketika ada permasalahan dari ketidakseimbangan hormon, itu ternyata berhubungan dengan peradangan termasuk di rongga mulut. Nah, ada yang karena reseptor di kepalanya itu harusnya kan si leptin ini sebagai alarm gitu ya Pak ya. Ketika misalnya asupan makanannya cukup, kemudian ada sinyal dihasilkan, kemudian ditangkap sama otak. Nah, ada yang ternyata tidak ditangkap sama si otak. Si hormonnya tadi dikeluarkan, tidak ditangkap, malah jadi banyak dikeluarkan terus, tapi tidak tertangkap. Jadi si keadaan di kepalanya, di otaknya itu lapar terus Pak. Laparnya jadi on terus gitu, karena nggak ada off-nya, karena ternyata tidak ditangkap. Nah ini kalau yang seperti ini kasihan Pak. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada juga seorang anak 9 tahun yang beratnya sampai 130 kilo. Betul. Itu tidak bisa aktivitas. Yang seperti ini kasihan gitu ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menjudge bahwa
ada juga ternyata yang ada permasalahan genetik gitu ya. Ternyata ada mutasi genetik, mutasi gen, akhirnya si hormonnya dihasilkannya tidak seimbang. Nah, kemudian obesitas juga ternyata berhubungan dengan produksi air ludah. Nah, si air ludah tadi kita bahas, ada antibakterinya, kemudian ada kapasitas buffernya, kemudian sebagai pelumas, tanpa kita sadari waktu kita makan karena si ludah, kita tuh melakukan self-cleansing, Pak. Jadi kalau rongga mulut, bagian yang nggak pernah dipakai itu kotor malah. Misalkan sebelah kanan ada gigi berlubang, kita makannya kiri terus, ya. Yang kanan itu numpuk karang giginya. Karena waktu kita makan, secara tidak kita sadari, lidah kita tuh membersihkan, atau kita bilang self-cleansing. Nah, jadi ketika ada penurunan produksi ludah pada orang yang obesitas, itu ternyata meningkatkan resiko untuk terjadi masalah di rongga mulut, ya termasuk peradangan gusi, peradangan jaringan periodontal yang tadi saya sampaikan, yang shock breaker tadi apa yang di sekelilingnya. Kemudian terjadi penumpukan plak dan karang gigi karena tidak ada self cleansing, yang akhirnya si bakteri-bakteri kariogenik menyebabkan demineralisasi atau pelepasan mineralnya jadinya meningkat. Akhirnya resiko gigi berlubang jadinya tinggi, tuh lebih meningkat juga. Gitu. Jadi selain si pola makan, ternyata perubahan-perubahan hormonal di tubuh penderita obesitas itu berpengaruh terhadap kesehatan gigi. Iya. Gitu, Pak. Kalau jumlah sampai 31% tadi ya Pak, betul? Iya, betul. Itu yang di atas 15 tahun ya Pak? Di atas 15 tahun ya. Jadi kita jangan anggap sepele masalah obesitas ya Pak. Artinya saya dikatakan, ya nggak apa-apa, yang penting kan sehat begitu ya. Iya, betul. Tapi saya kira ada baiknya bukan mengatakan orang kalau gemuk itu kurang sehat, bukan begitu. Tapi betul. Kita menjadi semacam alarm begitu ya. Apa yang sebenarnya harus saya perhatikan. Betul. Termasuk dalam hal ini juga adalah pola makan, dan juga cara kita menjaga gigi kita. Ya. Kalau soal genetik itu saya kurang tahu bagaimana antara otak yang tersetap on gitu. Ya, jadi mirip seperti yang diabetes mellitus sebetulnya Pak. Jadi seharusnya ketika asupan gula sudah ada, kemudian insulin kan muncul, kemudian sama otak, ini udah cukup, stop gitu ya. Tapi karena tidak ada sinyalnya, tidak diterima, jadi akhirnya si gula di dalam darah jadinya menumpuk. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya kenapa saya memilih penelitian saya waktu pendidikan S3 kemarin itu ke arah obesitas, itu pengalaman pribadi Pak. Saya juga kelebihan berat badan, dan si proses penelitian ini menginspirasi atau memotivasi saya untuk setidaknya ya terus berusaha untuk bisa terus hidup lebih baik, lebih sehat, tidak minum yang manis. Susah ya Pak ya, kalau udah terbiasa minum yang manis, apalagi di budaya tertentu. Misalkan kalau kita ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, kalau saya pesan teh, datangnya teh manis. Pasti teh manis. Nah, yang seperti itu di budaya di kita kan memang seperti itu. Kemudian coba deh jajanan pasar kita. Jajanan pasar kita hampir semua manis dan karbohidrat. Jadi di budaya kita sulit untuk menghindari itu, tapi setidaknya saya pun sedang dalam proses gitu ya. Proses untuk bisa lebih baik. Nah, mudah-mudahan ketika saya sharing ini, ada juga pemirsa mungkin mengalami permasalahan yang sama, bisa terinspirasi ya Pak ya, gitu ya. Karena fungsi kita adalah mengedukasi masyarakat supaya apa? Tadi katakan Pak Ignatius jelas, supaya kualitas hidup kita ini tetap baik, ya. Karena Tuhan menghendaki kita mempunyai hidup yang berkualitas. Betul. Hidup yang berkualitas ya, hidup yang sehat secara jasmani, dan itu akan berpengaruh secara spiritual, ya. Dan kita juga bisa lebih meningkatkan talenta yang Tuhan percayakan. Tapi kalau kita sudah mulai sakit-sakitan, betul. Maka seluruh kompetensi, kemampuan, talenta itu kemudian otomatis akan menurun, begitu, ya. Nah, semoga percakapan kita ini memperkaya dan memberkati setiap pemirsa, dan kita akan mendengar satu closing statement dari Pak Ignatius. Silakan Pak Ignatius menyampaikan satu closing statement. Ya, baik, terima kasih. Ya, di kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa, teman-teman, saudara sekalian untuk bisa lebih peduli terhadap kesehatan gigi. Kesehatan gigi ini jauh lebih penting dari yang selama ini kita bayangkan.
Dan kuncinya cuma satu sebetulnya, kita lebih mau untuk mencegah daripada mengobati. Jadi jangan biarkan penyakit itu datang terlebih dahulu kemudian baru diobati. Lebih baik bagaimana caranya supaya kita mencegah jangan sampai ada permasalahan di rongga mulut. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ignatius. Sama-sama, terima kasih Pak. Nah, pemirsa, kita akan akhiri percakapan kita dan tentunya akan sangat baik apa yang sudah menjadi catatan ya, dan termasuk juga di dalamnya ada nasihat. Mari kita perhatikan agar kesehatan rongga mulut kita ini benar-benar terjaga dengan baik. Ya, izinkan saya mengakhirinya dengan doa. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur bahwa kami telah diperkaya dengan penjelasan, dengan informasi, bahkan juga dengan catatan-catatan yang muncul dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gigi Ignatius Setiawan. Tuhan berkenan memberkati Pak Ignatius di dalam tugas profesinya sebagai seorang dokter gigi dan juga tentunya sebagai seorang dekan dan dosen. Tuhan memakai Pak Ignatius dengan seluruh karunia dan hikmat sehingga beliau makin menjadi berkat dimanapun Pak Ignatius berada. Kami juga doakan untuk setiap pemirsa agar kami memperhatikan kesehatan gigi kami, rongga mulut kami. Kami harus lebih waspada ketika kami mempunyai pola menjaga yang kurang baik. Ya, karena kami dibuka mata rohani kami, kesadaran kami untuk ke depan mempunyai kesehatan gigi yang lebih benar. Tuhan memberkati setiap kami dalam segala pergumulan kami. Tuhan menyertainya. Kami serahkan hidup kami di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ketika dikatakan mari pergi